gunakan untuk mentransmisikan informasi di lingkungan sekitar neuron atau sel target. Lalu, untuk potensial aksinya begini. Jadi, potensial aksi adalah perubahan besar pada potensial membran yang menyebar sepanjang akson neuron. Nah, sinyal ini bersifat jarak jauh dan digunakan untuk mengirim pesan dari satu bagian tubuh ke bagian lain, seperti dari kulit ke otak. Perbedaan utamanya apa? Jadi, potensial berjenjang itu bersifat lokal dan tidak menjalar, sedangkan potensial aksi itu bersifat global dan menjalar sepanjang akson. Selanjutnya, ada studi kasus ketiga tentang serangan jantung dan kanal kalium yang tertutup, semacam ada detak yang tersesat dalam depolarisasi. Jadi, ada seorang pria 60 tahun kolaps. Nah, EKG itu menunjukkan ada fibrilasi ventricle di miokard iskemik, sehingga kalau ATP habis, maka kanal kalium ATP akan terbuka yang awalnya protektif. Tapi jika iskemianya berlanjut, maka terjadi asidosis dan akumulasi laktat, sehingga kanal kaliumnya tertutup. Kalau repolarisasinya tertunda, maka potensial aksinya memanjang, sehingga ujung-ujungnya aritmia, sehingga muncullah masalah baru, sel jantungnya tidak bisa kembali ke minus 85 mV. Kalau beberapa sel depolarisasi, yang lain repolarisasi, maka terjadi perbedaan potensial yang besar. Dan kalau arus listrik berputar acak, maka akan terjadi fibrilasi. Hal ini bukan kegagalan pompa, tapi kegagalan kanal kalium untuk membuka tepat waktu. Solusinya apa? Ada defibrilasi, yaitu kejutan 200 Joule, sehingga bisa mereset semua sel ke polarisasi penuh. Ada juga reperfusi, yaitu upaya untuk buka sumbatan, sehingga aliran darahnya pulih. Akibatnya, ATP-nya kembali, sehingga kanal kaliumnya normal. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa jantung kita itu butuh sinkronisasi repolarisasi, bukan hanya depolarisasi. Cara berpikir kita semakin kokoh bahwa tim yang hebat itu bukan yang paling cepat memulai, tapi yang paling tepat berhenti bersama. Keyakinan kita terus-menerus baru bahwa kehidupan kolektif itu bergantung pada kemampuan pulang bersama-sama. Pesannya apa? Jadi, dalam tim, dalam keluarga, dalam masyarakat, kita jangan hanya rayakan semangat awal saja, akan tetapi latihlah akhir yang serentak. Intinya, ini menunjukkan bahwa potensial berjenjang dan potensial aksi adalah dua bentuk dasar sinyal listrik yang digunakan oleh tubuh. Keempat, penggunaan sinyal oleh neuron. Kemudian, bagaimana sih neuron kita itu menggunakan sinyal listrik untuk berkomunikasi? Caranya, neuron kita itu menerima informasi melalui reseptor atau sinaps, sehingga bisa memproses informasi di badan sel, lalu mengirimkan potensial aksi sepanjang akson, dan terakhir melepaskan neurotransmitter di ujung sinaps untuk memicu respons pada sel target. Adakah contoh bagaimana neuron kita itu